Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Sebelum kita akan menerima sabda Tuhan, saya ajak untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur hari ini Engkau memberi kekuatan baru bagi kami. Kami akan mendengarkan akan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami untuk mendengar dan mampukan kami untuk melaksanakan akan kebenaran sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu menjadi suluh bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi kemampuan bagi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, senantiasa berpegang akan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon di dalam doa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang mengatakan bahwa makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita menyadari bahwa manusia membutuhkan makan dalam hidupnya. Kalau tidak makan, tidak akan manusia akan hidup. Manusia akan kelaparan dan tidak dapat bertahan untuk hidup. Namun saudara-saudara, ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan dalam hidup manusia. Di dalam Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini dilatar belakangi mengapa orang banyak itu mencari Yesus. Mereka merasa kurang terus akan berkat-berkatnya, kurang akan makanan yang Tuhan adakan. Tuhan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan hidup manusia. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak sedang kelaparan, Ia memberi mereka makan. Jumlahnya lebih dari 5.000 orang laki-laki, belum tercatat ibu-ibu dan anak-anak. Mereka semua tercukupi dan bahkan sampai sisa ketika dikumpulkan oleh para muridnya. Itulah latar belakang mengapa orang banyak itu mencari Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mereka mencari Yesus demi makan. Mereka digerakkan bukan oleh hati yang penuh kepercayaan, keyakinan kepada Yesus, tetapi oleh perut yang kenyang. Saudara-saudara, di dalam ayat 29 Tuhan Yesus katakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus percaya pada Tuhan sebagai Mesias. Karena itu orang-orang Yahudi itu selalu meminta tanda lagi. Mereka betul-betul tidak konsisten. Yang tadinya mereka yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias karena adanya mujizat. Tetapi sekarang mereka tidak percaya dan minta tanda lagi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak menuruti keinginan mereka. Saudara-saudara, saya akan memberi ilustrasi berkenaan dengan seseorang yang memiliki tongkat ajaib.
Orang itu memiliki tongkat ajaib karena setiap benda yang disentuh oleh tongkat ajaibnya akan berubah menjadi emas. Sehingga banyak orang datang kepada pemilik tongkat itu supaya benda yang mereka bawa berubah menjadi emas. Ada yang membawa batu, ada yang membawa perabot-perabot rumah tangga. Semua yang dibawa di hadapan seorang yang memiliki tongkat ajaib itu disentuh dan berubah menjadi emas. Walau emas itu dapat dijual dengan harga yang mahal, tetapi semua penduduk di situ tetap miskin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat gejala itu, ada seorang anak muda yang terus mengamati dan menyaksikan apa yang terjadi itu. Dan ketika menyaksikan orang banyak datang ke tempat orang yang memiliki tongkat itu, seorang muda ini tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu, si pemilik tongkat ajaib itu melihat anak muda itu menjadi muncul belas kasih. Lalu pemilik tongkat ajaib itu bertanya pada anak muda itu, "Dari tadi saya perhatikan kamu tidak membawa apa-apa untuk saya ubah menjadi emas. Apa yang kamu inginkan supaya saya bisa menolong kamu?" Apa jawab pemuda itu? Pemuda itu menjawab, "Saya tidak mau hanya barang-barang saya yang diubah menjadi emas. Karena itu hanya sebentar, lalu habis dan aku akan jadi miskin lagi. Aku mau tongkat itu yang kamu bawa, yang kamu miliki itu, sehingga aku tidak pernah kekurangan." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ilustrasi itu, tongkat ajaib itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan benda-benda yang diubah untuk menjadi emas itu adalah berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita hanya menerima berkat-Nya dan mengandalkan berkat-Nya, kita akan merasa kurang dan merasa kurang terus di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ini memiliki Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala yang kita harapkan, segala kehidupan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita penuh dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes saat ini mengajak kita untuk meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan manusia. Tuhan adalah roti hidup sejati yang akan memberikan segala yang diperlukan umatnya. Yesus sebagai roti hidup menjadi sebuah hal yang penting bagi kita, sebab hidup manusia tidak hanya bergantung pada hal-hal yang bersifat jasmani, tidak bergantung pada hal-hal makan semata. Pada dasarnya manusia juga membutuhkan roti hidup yang akan membuat manusia itu nyaman. Manusia akan kenyang di dalam hidup kerohaniannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan
adalah sumber kehidupan umat. Karena itu, dari Tuhanlah semua yang ada di dalam dunia ini tercipta. Segala sesuatu tercipta karena Tuhan. Oleh karena itu, relasi yang akrab dengan Tuhan menjadi sangat penting bagi manusia. Tanpa ada relasi yang baik dengan Tuhan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Apalagi jika hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tuhan Yesus sebagai roti hidup menjadi hal yang penting bagi orang percaya, bagi kita semua. Hidup kita tidak hanya bergantung pada hal-hal yang bersifat jasmani. Kita juga butuh roti hidup yang membuat kita cukup dan nyaman dalam hidup keseharian kita. Jadi sebagai orang percaya, memelihara relasi dengan Allah dilakukan dengan cara mengimani kuasa Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi virus corona saat ini, kita butuh Tuhan sebagai sumber hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa menjaga relasi dengan Tuhan. Jangan hanya ingin berkat-Nya saja, tetapi lebih dari itu. Milikilah relasi dengan Tuhan. Dalam hidup kita, kita akan selamat, kita akan diberkati dan tidak akan pernah kekurangan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.